Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 2021. Di sini saya akan membuat tugas, yaitu tugas praktek dari mata kuliah aplikasi komputer, yaitu membuat formulir dengan menggunakan data validation di MS Excel ini, Microsoft Excel ini. Nah, ya kita sudah punya datanya, kita input data sekarang, yaitu ke menu data nih, lalu ke data validation ini kita tentuin apa yang mau kita masukin. Nah, kita wall number, yaitu kita kasih limit itu dalam pengajuan kreditnya. Misalkan minimalnya itu 10 juta, lalu maksimumnya itu 100 juta. Nah, oke. Setelah itu kita input message. Titelnya ini, yaitu kita masukin apa yang kita mau masukin di titelnya, yaitu mengenai petunjuk pengisian, dimana saat yang mengisi dan memencet sel tersebut itu akan ada petunjuknya gitu, kayak titelnya, oh ternyata ini petunjuk pengisian gitu. Boleh random teman-teman isi titelnya itu apa. Nextnya itu input message-nya apa sih isinya gitu. Nah, tadi yaitu isi dengan apa sih, dengan angka tadi kita yang tadi berapa, 10 juta sampai dengan 100 juta, supaya yang menginput data ini, oh ternyata ini loh informasinya, jangan sampai salah gitu. Oke, sekarang errornya. Nah, karena di sini sudah mulai masuknya, itu di sini yang pertama ke style ini apa aja sih di sini, yaitu ada tadi stop, warning, sama information. Dimana stop ini ketika user menginput data nih, kita sebagai user menginput data yang tidak valid, maka memunculkan pesan error, jadi nggak bisa diubah kecuali harus sesuai dengan yang diperintahkan. Kalau warning ini hanya munculkan peringatan, tapi kita ini tetap bisa ya, jadi kita ini bisa memunculkan data yang tidak valid gitu, nggak sesuai dengan perintah. Kalau informasi ini, yaitu kita sebagai user tetap bisa memasukkan data yang tidak valid dan hanya munculkan informasi doang. Nah, itu jadinya titelnya apa nih yang kita mau isi dari tersebut itu. Pesan errornya, error maksudnya apa sih pesannya, itu lihat petunjuk pengisian. Oke, jika sudah oke. Nah, di sini tuh, jadi step kita mencet ini yang belum diinput, oh kayak gini. Nah, di sini ada tuh petunjuk pengisian isi data dengan angka 10 sampai 100 juta. Ya udah, kita akan kita isinya. Nah, gitu. Oh bisa, karena masih limit 12 juta. Misalkan kita tambahin berapa sih, misalkan 3, bisa nggak bisa karena lebih dari 100 juta. Itu kita rating, kita harus ganti tadi. Masuk. Nah, sekarang ini nomor induknya kita masukin. Nomor induknya sama kayak tadi ke data validation, kita masukin, yaitu dengan menunya apa, yaitu di menu settingnya di sini, yaitu text line. Nah, nomor induknya ini kita ganti ini between, yaitu equal to, itu kita nentuin berapa aja sih yang perlu dimasukkan angka datanya gitu. Misalkan 5, kita ke input message-nya gitu. Input message-nya itu kita masukin informasi, nggak usah kayak tadi ya pakai petunjuk pengisian, langsung aja. Misalkan kita ingin masukkan tesnya itu, nomor yang dimasukkan itu nomor induk itu 5 digit, jika lebih ya berarti nggak bisa ke input itu. Ini 5 digit ya, sama kayak tadi. Mau ini diisi atau enggak terserah teman-teman, tapi ya itu terserah teman-teman lagi baliknya. Sekarang misalkan lihat petunjuk pengisian. Oke,
tuh nomor 5 aja misalkan gitu 2, 3, 4, 5, 6 enter. Oh nggak bisa ya karena lebih dari 5 gitu. Coba kita kurangin satu-satu. Bisa gitu. Nah sekarang kita masukin tanggalnya gitu. Kalau data validation lagi itu kita masuk ke menu apa sih, karena di sini di settingnya ya, yaitu karena ini data ya, tanggalnya kita tulis data dan lalu datanya gitu kita less than, jadinya kita menggunakan data. Nah di sini kita menggunakan rumus sama dengan today gue buka gue tutup gini. Oke. Nah karena tanggal masuk, nah di sini teman-teman teman 11/12/2021. Wah bingung nih padahal kan ya hari ini gitu. Nah karena keterbatasan informasinya jadinya bikin orang bingung. Ya udah, salah satunya itu kita revisi yang gimana ke data validation. Nah tadi kita lupa apa untuk informationnya gitu, apa sih informationnya gitu, ternyata tanggal harus lebih kecil tanggal harus lebih kecil dari hari ini. Jadinya kita yang harus diinput itu ya udah hari yang kemarin, kalau hari ini nggak bisa gitu. Ini sama kayak tadi, petunjuk pengisian. Nah ini kita tahu. Nah sekarang kita lihat, misalkan sekarang kan tanggal 4, kita masukin tanggal 3, coba bisa atau enggak gitu. Nah tanggalnya 2021 bisa, karena sekarang tanggal 4, kemarin tanggal 3, jadi bisa gitu. Sekarang jabatan, nah itu ke data validation, lalu kita ke setting. Settingnya itu kita di sini kita ubah mencari apa sih, jadi list, karena kita jabatannya nggak hanya 1, 2 tapi lebih dari 1, itu kita menggunakan list ini biarkan between. Nah sekarang ini source-nya. Nah teman-teman pengen masukin apa nih dari jabatannya, misalkan staff, gede semua ya, terserah teman-teman. Staff nih, kalau di sini menggunakan titik koma, kalau di yang lain mungkin bisa titik ataupun titik koma ya, jadinya menyesuaikan gitu. Misalkan di staff itu manager titik koma lagi, misalnya HRD juga titik koma lagi, itu CEO. Saya pikir oke. Nah di sini ada menu nih di sini. Oh ternyata masukin yang mana nih, kita masukin sama manager itu. Oke. Sekarang area ke menu validation lagi, lalu kita ke menu setting ya. Nah di sini menu settingnya, areanya itu di mana gitu areanya. Nah kita di sini ke menu ya, ke menu list, lalu ini kita source-nya kita pencet 1 tutut. Nah lalu sini oke. Nah di sini muncul kita mau di area mana sih gitu, 1, 2, 3 kan 3, 2 oke. Nah sekarang ke sini. Nah sebelum kita masuk ke info data validation, kita input dulu nih range-nya 1 sampai sini, supaya nanti saat di data validation itu semuanya bisa masuk. Kita ke formula, ke define yang kita bikin nama gitu. Sebenarnya kita blok dulu ini udah. Nah situ ke define nama. Nah di sini teman-teman jangan sampai salah ngetik ya, karena akan berakibat fatal. 1 lalu next sini, lalu ini tulisnya 2 oke, langsung 3, jangan sampai salah ya teman-teman. 3 oke. 3 udah semua nih. Sekarang kita kesini input datanya
Itu datanya bagaimana, kita beda ke data validation. Nah, kita di sini itu ke menu list, terus juga datanya between tetap. Nah, di sini kita masukin rumus, yaitu kita sama dengan if kurung buka. Nah, kita pencet nih areanya, area lock, karena dari area itu akan menentukan range-nya apakah 1, 2, dan 3 gitu. Habis kayak gini kita mencet sama dengan titik 2, yaitu kita 1 ya, yaitu titik 2 lagi titik koma, lalu kita masukin angka 1. Kalau sudah begini titik koma lagi, kita menggunakan if lagi nextnya ya. Kita kurung buka, kita pencet lagi ininya, lalu sama dengan jangan lupa petik komanya, yaitu 2 titik koma lagi, itu titik koma lagi, kita tulis 2. Karena ini udah nih, yaitu kita lanjut aja nih ke titik koma ke 3, karena sudah lebih dari situ berarti otomatis 3 gitu. Kini sudah, jangan lupa dicek satu persatu. Oke. Nah, sini menu, ternyata nomor 2 apa tuh, Jakarta Bandung. Nah, tinggal mencet. Misalkan ini kita ganti ke misalkan nomor 3. Nah, ini bisa otomatis, bisa, iyalah bisa. Nah, tuh halo. Nah, itu ini sekarang udah teman-teman masuk nih semua nih ke input datanya. Teman-teman kayaknya ini nih salah nih ya, dari menunya, ataupun pengen menghapus nih, nggak usah secara cell ya menggunakan delete, tapi di sini ada clear all. Jangan lupa oke. Nah, teman-teman bebas tuh mau masukin angka apa aja, gampang bisa kan gitu. Jadinya teman-teman udah bisa menghapus segala sesuatu yang mungkin jadi perintah. Nah, ini aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.